Shalom, selamat pagi saya ucapkan buat Bapak Ibu. Sebelum kita melakukan segala aktivitas kita hari ini, saya menyampaikan kabar sukacita pagi hari ini. Bagaimana keadaan Pak Andri yang ada di Rangkas Bitung? Tetap semangat di dalam Tuhan. Tante Betty tetap semangat. Bahkan Bapak Ibu yang tidak saya sebutkan nama satu persatu, semuanya akan diberkati Tuhan. Shalom, selamat pagi dan kita berdoa. Kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi yang indah ini kami boleh mengucap syukur. Kiranya pagi hari ini kami akan kembali diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Demi nama Yesus Tuhan, kami boleh mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali kita akan membaca di dalam Amsal pasal 18 ayat 14. Kiranya pada hari ini hari Kamis dan kita semua akan diberkati Tuhan. Amsal pasal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Firman Tuhan berbicara dengan jelas. Amsal boleh mengingatkan bahwa penderitaan adalah bagian hidup manusia. Seandainya bisa, semua orang pasti ingin menghindar dan menjauhi diri dari penderitaan. Siapapun dia, bagaimanapun keadaannya, baik itu jemaat, baik itu pengerja Tuhan, ataupun pendeta. Seandainya bisa, kita semua pasti ingin menghindar dan menjauhi diri dari penderitaan. Namun apa daya, mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus menghadapinya. Ada yang penderitaan ringan, ada yang penderitaan sedang, bahkan ada juga penderitaan yang sangat berat. Suka atau tidak suka, kita harus siap menghadapinya. Semua orang percaya, jemaat awam atau hamba Tuhan sekalipun, harus menghadapi penderitaan di sepanjang perjalanan hidupnya. Ini kita harus sadar pada pagi hari ini. Bahkan Musa menyadari bahwa penderitaan adalah bagian hidup manusia, dan itulah yang menjadi kebanggaan hidup manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika penderitaan datang melanda, seringkali semangat kita dalam menjalani hidup menjadi patah, kehilangan arah, putus asa, kecewa, marah, kesel, bahkan ada yang tawar hati. Semakin kita tak punya semangat, semakin kita tidak berdaya. Ini harus kita sadari bersama. Semakin kita kehilangan arah, semakin kita tak mempunyai semangat. Tanpa kita sadari, kita juga akan kehilangan arah dan tak berdaya. Tetapi sebaliknya, saudara,
tetaplah bersemangat. Sekalipun penderitaan yang kita alami terasa berat, kita harus tetap optimis, tetap yakin, percaya bahwa saudara tidak dibiarkan seorang diri. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Jadi hari ini jangan tawar hati, sebab jika engkau tawar hati, masa kesesakan, kecillah kekuatan. Amsal 24 ayat 10 mengingatkan, ketika kita tawar hati, maka secara otomatis bahwa kita akan kehilangan kekuatan kita. Kita akan tetap bersemangat dan tidak tawar hati ketika hidup kita dekat dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, bersahabat dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, seperti ranting melekat pada pokok anggur. Karena kita tahu bahwa Tuhan selalu siap menopang. Mazmur 89 ayat 14 mengingatkan kepada kita, jika Alkitab berkata, punyamulah lengan yang perkasa, kuat tanganmu dan tinggi tangan kananmu. Inilah yang menandakan kebesaran Tuhan. Kebesaran Tuhan yang agung dan mulia. Orang percaya haruslah mampu melihat sisi positif di balik penderitaan yang kita alami. Terkadang penderitaan yang kita alami seringkali hal-hal negatif yang muncul. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tetaplah berpikir positif ketika masuk dalam lembah kekelaman. Jadi dengan jelas sekali lagi saya katakan bahwa orang percaya haruslah mampu melihat sisi positif di balik setiap penderitaan yang dialaminya. Ketahuilah bahwa penderitaan itu bukanlah akhir dari segala-galanya, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Suka atau tidak suka, di mana Tuhan seringkali memang sebagai cara untuk membentuk, untuk memproses, untuk mendewasakan iman kita. Percayalah pagi hari ini kepada Tuhan. Dari penderitaan yang kita alami selalu ada rencana Tuhan yang indah. Kalau Tuhan izinkan penderitaan terjadi dalam hidup kita, percaya. Di dalam 1 Korintus 13 dikatakan dengan jelas, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kau dapat menanggungnya. Ini satu ayat yang harus kita pegang hari ini, hari Kamis, bahwa Tuhan sanggup membuka 1000 cara untuk menolong kita, dan di dalamnya juga Tuhan sanggup memberkati kita. Yang sakit Tuhan akan sembuhkan, Bapak Ibu. Di pagi hari ini, dari ayat ini kita bisa melihat segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadamu. Inilah akhirnya kita akan bisa melihat ada rencana Tuhan yang indah. Dan satu hal lagi yang harus kita pahami, bahwa penderitaan yang kita alami di dunia sifatnya hanya untuk sementara. Untuk sementara, tidak untuk selamanya. Jangan pernah biarkan penderitaan itu menghancurkan hidup kita. Sebab selalu ada kebaikan di balik penderitaan, karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Jadikan kita selalu kuat di dalam Tuhan. Dan orang yang kuat
adalah orang yang mampu mengatasi satu kehilangan. Apa yang menjadi kehilangan dalam hidup saudara? Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Satu hal yang pasti pada pagi hari ini, bahwa kami bisa melihat bahwa Tuhan tidak tinggal diam memandang dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan ambil bagian dalam kehidupan kami. Pada waktu kami tidak ada jalan, Tuhan sanggup membuka jalan. Pada waktu kami tidak bisa berjalan, Tuhan juga sanggup menggendong kami. Bapa, berkati setiap umat-Mu. Di hari-hari ini begitu banyak orang kembali mengalami kesusahan, tapi kami percaya sebagai anak-anak Tuhan, kami tetap diberkati Tuhan. Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan pagi hari ini di hari Kamis ini. Sungguh kami diberkati. Yang sakit Tuhan memberikan kesembuhan, yang lemah diberikan kekuatan, yang sedang menganggur Tuhan juga sanggup membuka terobosan yang baru. Kami percaya ada rencana Tuhan yang indah di balik penderitaan yang sedang kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapak Ibu, sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.